إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني الكرام saudaraku muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, hidayah, taufik serta nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sampai detik kali ini masih saja memberikan kepada kita kesempatan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita yang hina ini di hadapan yang Maha Mulia, mendekatkan diri kita yang kecil ini di hadapan yang Maha Besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas semua limpahan nikmat-nikmat. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau mengajak kepada saudara-saudaraku yang hadir dan mendengarkan khutbah singkat ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita ketahui bahwasanya keimanan kita selaku manusia ada kalanya dia bisa bertambah dan ada kalanya dia bisa berkurang. Walaupun kita ketahui bahwasanya keimanan kita selaku manusia tidak sama dengan keimanan yang dimiliki oleh para malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Itu makanya Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita sebuah doa, dan doa ini terus kita baca setiap kita melakukan salat. Allah Azza wa Jalla mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk disabarkan, untuk diistiqomahkan, karena istiqomah ini yang berat. Berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah berikan nikmatul Islam, dilahirkan dari keluarga muslim. Allah Azza wa Jalla takdirkan dia menjadi seorang muslim, keluar dari rahim seorang muslimah tanpa dia minta. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmatul Islam ini, dia ganti agamanya, murtad, keluar dari agama Islam. Padahal berapa banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya, pikirannya untuk mencari yang namanya al-haq, mencari yang namanya hidayah. Hidayah itu mahal, saudara. Maka mulai dari sekarang banyak-banyaklah bersyukur, kurangi keluh kesah kita. Walaupun kita ketahui bahwasanya kita ini manusia selalu berkeluh kesah, dan kita selalu berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab Allah Azza wa Jalla, innahu kana zaluman jahula. Kita ini manusia sering berbuat zalim, zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap orang lain, dan sering berbuat bodoh. Apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah haramkan, enggak boleh dilakukan, dilarang kita lakukan juga. Maka ikhwan kiram, saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali mengulang apa-apa yang pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu. Karena sekarang sudah banyak orang
membagaimanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan membagaimanakan perintah dari Rasulullah SAW, kabar dari manusia yang paling mulia di muka bumi ini secara mutlak. Maka ketika ada orang Arab Badui berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW dan mereka mengatakan kami telah beriman, maka lihatlah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang Arab Badui yang mendatangi beliau SAW, jangan katakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Karena orang-orang yang beriman itu tempatnya di surga. Orang-orang yang beriman tempatnya di surga, dan kita tidak tahu tempat kembali kita di surga atau ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ikhwani kiram, saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Islam ini kan artinya berserah diri. Yang jadi masalah, sudahkah kita terapkan arti Islam ini sesungguhnya? Sudahkah kita berserah diri terhadap apa-apa yang berlaku terhadap diri kita? Sudahkah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita mengamalkan apa yang terus kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Atau masih ada di antara kita yang masih menaruh, masih meminta ridhonya manusia, pengen amalan yang dilihat, masih berharap kepada manusia lebih daripada harapan sesama manusia. Maka gantungkanlah semua harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla zat yang telah mengatur semua apa-apa yang ada di kaum ini, apa-apa yang ada di alam semesta ini. Maka lihatlah sekarang sudah banyak bermunculan orang-orang yang berbicara masalah agama, dan sebenarnya dia tidak ada kemampuan untuk menyampaikan perihal agama tersebut. Maka lihatlah, ada perkataan sekarang yang membagaimanakan sabda Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika manusia paling mulia di muka bumi secara mutlak mengatakan, apa-apa yang ada di bawah mata kaki, jubah, gamis, sarung, celana, yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Rasulullah SAW yang bilang, dan hadisnya hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lihatlah, akan ada bermunculan orang-orang yang membagaimanakan perintah Rasulullah SAW dengan mengatakan masuk akal gak sih celana di bawah mata kaki, ancamannya neraka. Pakai akal. Perhatikan, saya sudah pernah menyampaikan, kita harus mendahulukan yang namanya keimanan ketimbang akal kita ini. Ikhwan, saudaraku, inilah yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka tidak pernah membagaimanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dan yang lebih jelas lagi tentang perkara ini, ketika sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat-saat menjelang sakaratul maut, detik-detik mau meninggal radhiyallahu anhu, ada seorang budak, seorang pemuda yang mengucapkan rasa terima kasih di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena jasa dan khidmatnya kepada umat ini. Pergilah budak ini dari hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memanggil seorang pemuda ini dengan mengatakan, wahai budak, wahai anak muda, angkatlah pakaian. Sesungguhnya itu lebih mensucikan dan lebih
membuat kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, detik-detik menjelang beliau mau meninggal, mengingatkan seorang anak muda ini untuk mengangkat pakaiannya dengan mengatakan itu lebih mensucikan dan lebih membuat kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang meninggal masih membahas masalah itu. Maka lihatlah kehidupan orang-orang saleh telah mendahului kita. Kita sudah pernah sebutkan Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam yang jiwa raganya bisa diperjualkan beli di antara manusia lain. Bilal bin Rabah disuruh untuk mengkufuri agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dikasih kebebasan. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Bilal. Apakah Bilal memilih mendahulukan akal, memilih untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sifatnya sementara? Oh enggak. Bilal bin Rabah hanya mengucapkan kata-kata ahadun. Makanya Bilal, orang yang masih hidup di dunia, suara terompahnya, suara sandalnya sudah kedengaran surganya Allah Azza wa Jalla. Cepat sekali janji Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya yang mau jujur dengan diri sendiri. Maka ikhwan kiram, saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Musibah demi musibah, bencana demi bencana datang melanda bumi pertiwi yang kita cintai. Tapi yang perlu diingat, tidak ada satu musibah, tidak ada satu bencana yang akan terjadi kecuali Allah Azza wa Jalla telah izinkan untuk terjadi, maka terjadi. Dan setiap musibah bukan tidak ada sebabnya, ada sebabnya. Makanya pada kesempatan berbahagia ini kita saling mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kita yang ada di Cianjur diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan gempa, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan tempat tinggal. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita camkan, tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah ujian kecuali ada penyebabnya. Dan akan ada orang-orang yang mengatakan ketika kita coba evaluasi, coba muhasabah, oh ternyata ada di sebuah kampung di Cianjur sana, satu kampung murtad semua. Dan orang-orang di sana akan ada yang akan mengikuti kontes LGBT nasional. Bagaimana azab itu tidak ada? Bagaimana musibah itu tidak datang lagi? Maka perhatikan, tidak menutup kemungkinan bencana yang pernah menimpa kaum Nabi Lut akan terjadi lagi. Karena ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla berkurang, tipisnya kepercayaan kita kepada janji-janji kita Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada seorang muslim dia yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla, dia takut dengan panasnya api neraka, maka niscaya tidak ada satu orang Islam pun yang akan berani meninggalkan sholat lima waktu. Perempuan-perempuan yang beragama Islam di luar sana, kalau dia yakin dengan panasnya api nerakanya Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berusaha untuk menutupi auratnya. Tapi karena tipisnya keyakinan, kurangnya keyakinan dengan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, maka dianggap sebagai baca berita biasa saja. Ikhwan kiram, saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka mulai dari sekarang bergegas. Kita tidak tahu, boleh jadi musibah yang terjadi di Cianjur itu ada ikut andilnya diri kita. Ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan, sehingga dosa maksiat yang kita lakukan itulah yang mengundang gempa itu untuk datang. Hitung-hitung diri kita. Muhasabah. Boleh jadi ada dosa yang kita lakukan, sehingga dosa itulah yang mengundang gempa, banjir, gunung api meletus itu untuk terjadi. Maka perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan kita Allah Azza wa Jalla. Karena di sini Allah Azza wa Jalla akan melihat kita ini bergantung kepada siapa.
maka ingatlah tugas pokok kita selaku khalifah di muka bumi ini untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka itu makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka ingatlah baik-baik tugas pokok kita selaku khalifah di muka bumi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني الكرام صديقكم المسلمين ومدعو الله الله عز وجل. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya tugas kita di muka bumi ini untuk menyembah, untuk beribadah kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, maka mulai dari sekarang perbaiki hubungan kita dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Perbanyak amalan-amalan saleh, perbanyak ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbedaan kita dengan binatang, kalau binatang Allah Azza wa Jalla hanya memberikan hawa nafsu kepada mereka. Kalau malaikat Allah Azza wa Jalla hanya memberikan akal, tidak dengan hawa nafsu. Maka lihatlah manusia, sudah Allah Azza wa Jalla ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dikasih akal dan dikasih hawa nafsu, dikasih akal dan dikasih hawa nafsu. Maka kalau ada manusia yang akalnya dikalahkan dengan hawa nafsunya, maka manusia ini derajatnya lebih rendah daripada binatang. Karena binatang hanya diberikan hawa nafsu. Kalau ada manusia yang mampu menundukkan hawa nafsunya dengan akalnya, dengan keimanannya, maka derajat manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikatnya Allah Azza wa Jalla yang mereka diceritakan dalam firman Allah Azza wa Jalla, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikatnya Allah Azza wa Jalla tidak dikasih hawa nafsu, makanya mereka lempeng taat, tidak pernah menentang perintah Allah Azza wa Jalla. Beda dengan kita manusia, kita punya hawa nafsu, kita punya iradah untuk menolak sebuah perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, setiap pilihan apa-apa yang kita pilih di dunia ini nanti akan ada konsekuensi. Maka ingatlah tugas utama kita selaku hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Maka apa bedanya manusia dengan binatang? Ibadah, saudaraku. Maka Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, kalau ada manusia yang kerjanya hanya yang aktivitasnya hanya bekerja dan bekerja saja, Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, terbau di sawah pun mereka bekerja. Kalau ada manusia yang aktivitasnya di dunianya hanya makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya saja, mencari cara untuk mempertahankan bagaimana hidup lebih lama lagi, maka babi di hutan pun cerdik, pintar bagaimana caranya mempertahankan hidup dengan cara makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya saja. Maka ingat perbedaan ini baik-baik, dan mulai dari sekarang fafirru ilallah, bersegeralah menjemput ampunan dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mau bersabar menghadapi takdirnya Allah Azza wa Jalla yang
sifat yang menyedihkan itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan dan mengumpulkan kita di salah satu surganya nanti, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa fi ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik wa fi ta'atik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin fi kulli